juga kearifan lokal. Nah, di sini sudah tertera ya tujuan pembelajaran kita dan juga model pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan makna atau pengertian tradisi, kearifan lokal dan budaya melalui tayangan video pendek dengan bahasanya sendiri. Lalu yang kedua, melalui tayangan PPT, peserta didik dapat menjelaskan peran tradisi dan kearifan lokal dalam membentuk identitas budaya masyarakat dengan menggunakan kalimatnya sendiri. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan diskusi secara berkelompok, peserta didik dapat menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pelestarian budaya di era modern, termasuk dari pengaruh globalisasi dan juga teknologi dengan menyebutkan 5 contoh tantangan yang dihadapi dalam pelestarian budaya. Model pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu discovery learning, artinya guru menyediakan sumber belajar dan peserta didik menemukan informasi secara mandiri. Nah, di sini Ibu ingin bertanya nih pada kalian, apakah kalian mempunyai tradisi dari keluarga kalian atau dari daerah kalian masing-masing yang tentunya pelaksanaannya itu dilakukan setiap tahunnya? Oke, dapat dimengerti? Di sini Ibu ingin sekaligus mengecek kehadiran kalian. Saat Ibu menyebutkan nama kalian, dipersilakan untuk menyebutkan jawaban dari pertanyaan yang Ibu ajukan. Yang pertama, Najwa, silakan. Tradisinya itu Apa itu? itu sebut ke keluarga atau desa. Oke, dari Mbak Ana Maraful. Sejuta laut. Oke, boleh. Lalu Mas Dimas Rizky. Tradisi mundur rumah. Apa itu menurut? Ini dilakukan ketika anak bayi Usia? usia sedikit buat apa ya? Nah, kayak gitu lah. Ya, nah. Mas Azmi, silakan. Buat list. Oh, ya, tahu sepertinya saya itu ada Jawa juga kan. Ya. Lalu Mas Surya, tradisinya? Jawabannya sangat singkat padat dan jelas supaya akan ulang tahun ya. Ya sudah. Sekarang Mas Gali. Seperti apa? Bergabung itu serangkaian acara yang untuk menyelamatkan desa atau wujud syukur dari warga desa untuk leluhur dan bumi. Oke, baik. Mbak Marina, silakan. Oke. Kalau mau hari raya itu pagi-pagi banget selalu itu nyuci sepeda, nyuci samping. Oh, saya juga ya. Termasuk tradisi ya di keluarga kalian. Oke. Boleh. Lucu-lucu seperti ini ya. Lalu ada Mbak Intan Nurhaliza, silakan. Oke, Mbak Yulita, silakan. Oke, terakhir Mbak Elia Rahmawati. Itu ada tentang semacam keselamatan untuk hari raya. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari kalian semua. Tentunya ternyata banyak sekali nih tradisi yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini tradisi itu bukan hanya sekedar kebiasaan saja, melainkan juga sebagai identitas dari bangsa, begitu ya. Nah, setiap daerah itu kan memiliki keunikan atau ciri khas masing-masing, dan itulah yang membuat bangsa kita atau bangsa Indonesia itu kaya akan keberagaman. Lalu pernahkah kalian itu berpikir mengapa tradisi dan juga budaya itu masih ada hingga saat ini? Lalu mengapa pula masyarakat kita itu masih menjaga dan juga melestarikan tradisi dan juga budaya? Jawabannya sangat sederhana sekali, yaitu dikarenakan tradisi dan juga budaya itu sangatlah berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tradisi sendiri mengajarkan nilai seperti keberagaman, lalu gotong royong, rasa hormat terhadap sesama, dan juga menjalin hubungan baik dengan alam dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, bukti nyatanya seperti apa, Bu? Bukti nyatanya pada saat kemarin, tanggal 31 Maret tahun 2025, bagi umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, di situ kalian sudah menerapkan
budaya, ya kan? Di sini ada yang ingin mengajukan diri, menjelaskan apa yang telah dipahami dari video mengenai makna dari tradisi, kearifan lokal dan juga budaya. Silakan, ada yang mengajukan diri? Kalau tidak, saya akan menunjuk ya. Boleh dulu, maaf. Ya maaf, ya karena saat ini. Nah di sini saya akan menunjuk saja. Silakan maksudnya karena dia berkomentar, silakan untuk maju ke depan. Jelaskan. Boleh dulu, saya nggak paham apa-apa. Oke, yang lain ada nggak yang paham tadi sedikit mengenai tradisi atau kearifan lokal atau budaya? Mas Azmi, silakan. Oke, bertanya, silakan. Nanti nilainya poinnya saya tambah ya. Oke, silakan. Iya, silakan. Silakan, jelaskan. Mungkin pemahaman saya dari video tadi itu tradisi itu lebih ke kebiasaan yang telah dilakukan lama dan biasanya tradisi itu dianggap sebuah dianggap penting oleh suatu masyarakat gitu. Misalnya tradisi ada itu mitoni waktu apa itu panggil Sudah. ya. Oke, beri tepuk tangan pada teman kalian sudah berani maju ke depan nih. Nah, di sini gua akan menjelaskan mengenai makna dari tradisi, budaya dan juga kearifan lokal. Dan di sini budaya itu merupakan kumpulan nilai, norma, adat istiadat dan juga suatu hasil karya manusia yang dimana mencerminkan identitas suatu bangsa. Nah, selain itu juga selain mencerminkan identitas suatu bangsa, di situ diwariskan kepada antar generasi. Nah, salah satu unsur penting nih dari budaya yaitu merupakan tradisi. Tradisi sendiri itu merupakan warisan turun-temurun yang dimana dapat berupa seperti ritual, perayaan, dan juga tentunya aktivitas sehari-hari. Selain itu terdapat pula kearifan lokal. Kearifan lokal di sini merupakan pengetahuan ataupun nilai yang berkembang dalam suatu komunitas di mana berdasarkan interaksi dan juga pengalaman dengan lingkungan sekitar mereka. Dengan demikian kita dapat memahami bukan bahwasanya tradisi, kearifan lokal dan juga budaya itu sangatlah penting dalam membentuk identitas suatu masyarakat dan juga untuk pedoman perubahan zaman. Oke, di sini kita akan menuju materi yang berikutnya, yaitu mengenai peran dari tradisi dan juga kearifan lokal dalam melestarikan budaya. Di sini ada peran tradisi dalam melestarikan budaya. Jadi tradisi itu kan merupakan warisan turun-temurun yang dimana mencerminkan identitas suatu masyarakatnya. Nah, melalui tradisi, nilai-nilai budaya itu dapat dipertahankan dan juga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan juga tradisi sendiri itu memperkuat rasa kebersamaan dan juga solidaritas nih dari masyarakat sekitarnya. Dan itulah yang menjadi fondasi utama dalam keutuhan budaya. Nah, di situ dengan demikian nih kita dapat memahami bahwasanya tradisi itu bukan hanya sebagai keberlanjutan budaya saja, namun juga untuk memperkaya identitas dan juga jati diri masyarakatnya. Di sini ada peran kearifan lokal dalam melestarikan budaya. Jadi kearifan lokal itu juga sama, berperan penting dalam melestarikan budaya melalui penerapan nilai-nilai yang menjaga keharmonisan dengan alam dan juga sesama manusia. Nah, misalnya nih sistem pertanian tradisional itu kearifan lokalnya menjaga keseimbangan ekosistem dan juga tentunya sebagai keberlanjutan sumber daya alam. Dengan demikian, dengan mempertahankan kearifan lokal itu, maka budaya itu tetap lestari dan juga relevan dengan perkembangan zaman. Slide selanjutnya, ada tantangan dalam melestarikan tradisi dan kearifan lokal. Di sini poin pertama ada globalisasi, modernisasi dan juga urbanisasi. Globalisasi di sini yang dimaksudkan itu seperti masuknya pengaruh budaya asing ke Indonesia. Dan anak muda zaman sekarang nih lebih tertarik pada budaya luar dibandingkan budaya sendiri. Padahal budaya kita sendiri tidak kalah wow kan. Nah, selanjutnya ada modernisasi. Di sini karena kebanyakan dari kalian
desa pindah ke kota-kota besar. Bukan tidak ada, namun sangat jarang sekali ditemukan di kota-kota besar itu masih terdapatnya orang yang melakukan tradisi-tradisi yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu yang kedua, ada kurangnya dokumentasi dan juga pengenalan terhadap tradisi dan kearifan lokal. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut melalui materi. Nah, upaya melestarikan tradisi dan juga kearifan lokal yang pertama meningkatkan edukasi budaya melalui institusi pendidikan serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan budaya. Di sini seperti kalian ini, kalau meningkatkan edukasi budaya melalui institusi pendidikan, kalian kan belajar nih mengenai makna dari tradisi, budaya dan juga kearifan lokal. Itu termasuk upaya melestarikan tradisi dan juga kearifan lokal. Oke. Lalu pendokumentasian dan digitalisasi tradisi serta kearifan lokal yang dilakukan oleh pemerintah serta organisasi budaya. Di sini yang dimasukkan tuh seharusnya kalian setiap kali lihat tradisi yang ada atau budaya yang ada, kearifan lokal yang ada, kalian tuh kan punya smartphone ya sendiri-sendiri. Harap kalian video kan belum motret izin pada menyelenggarakan tradisi tersebut, ya kan, agar tradisi dan juga kearifan lokal kita itu tidak hilang, gitu. Dan budaya luar pun atau orang-orang luar itu juga sama halnya seperti kita, mereka mengerti tentang budaya kita. Jadi tidak hanya kita saja yang menerima dari sana, namun orang luar juga menerima, gitu ya. Lalu, nah, contoh nyata pelestarian tradisi. Di sini yang pertama ada upaya masyarakat Bali dalam menjaga tradisi upacara adat dan seni tari. Dan kalian tahu masyarakat Bali itu kebanyakan mayoritasnya agama apa? Hindu. Kok Buddha? Ini salah pemahamannya. Ya, nggak apa-apa, santai saja. Kita pelajari. Dan di Bali itu kan sangat kental nih tradisinya, ya kan? Kalian tahu sendiri. Tapi di Bali bukan hanya Hindu saja, di sana juga terdapat agama-agama lainnya dan mereka tuh solid gitu, toleransinya sangat kuat juga. Lalu yang kedua ada masyarakat suku Baduy. Ini yang dimaksud suku Baduy yang dalam di daerah Banten yang mempertahankan gaya hidup tradisional dan aturan adat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian tahu sendiri di suku Baduy yang dalam di daerah Banten itu tidak ada alat elektronik ya kalau salah, sama listrik. Ya kan? Itu mereka mempertahankan aturan adat juga mempertahankan gaya hidup tradisional gitu. Nah, sebelum Ibu menuju ke kesimpulan, karena ini sudah selesai, silakan membentuk kelompok yang beranggotakan 3 orang. Silakan. Segera. Yang tidak kebagian 3 orang ini pas juga ini udah 4. Mas Dale cepat milih. Mas Dale sama Mbak Liza ya. Ya Mas Dale. Segera. Nah, setelah membentuk kelompok ini, Ibu harap Ibu ingin menanyai kalian nih. Nanti ada kejutan tersembunyi kalau kalian sudah bisa menjawab. Siapkan alat tulis. Siapkan alat tulis. Sudah, Bu. Oke. Iya, pastinya. Nanti kalian akan dapat kejutan kalau udah bisa menjawab. Apa? Ada yang bisa meminjami pulpen pada kelompok sebelah? Ini kayaknya ini definisi itu ya. Kasihan, ayo temannya dipinjami dulu. Ketahuan 4 kali, Bu. Ya ada ini kertas. Apa tidak ada kertas? Ada, benar ya. Sudah siap ya? Pertanyaan yang pertama, bagaimana strategi yang bisa dilakukan oleh generasi muda agar tradisi kita itu tidak hanya sekedar untuk dikenal? Oke, nanti Bu ulangi kok, tenang saja. Tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan minimal 3 dan maksimal 5. Ibu ulangi ya. Bagaimana strategi yang bisa dilakukan oleh generasi muda agar tradisi
tidak hanya sekedar untuk dikenang saja, namun juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan minimal 3 dan maksimal 5. Yang bisa jawab pertanyaan sekarang maju ke depan. Ibu di bawah. Gak ada kunci jawaban, nanti ada cerita tersembunyi. Coba kalian pikirkan, ini soalnya sangat menyuruh kalian berpikir. Oke, kelompok Mas Gali sepertinya siap nih. Ayo, silakan maju ke depan. Kelompok Mas Gali, Mbak Liza dan Raya. Ayo. Dipersilakan. Jawab pertanyaannya. Oke. Tapi ini tadi udah dituliskan ya. Oke, baik. Nanti dikumpulkan ya. Sudah tidak boleh begitu. Nanti baru diamini boleh. Enggak bercanda. Masa begitu? Pertanyaannya, bagaimana strategi yang bisa dilakukan oleh generasi muda agar tradisi yang tidak hanya dikenang tetapi dipraktikkan di kehidupan sehari-hari? Ya, betul. Lima contoh. Ya. Yang pertama, strateginya adalah melalui media sosial. Salah satunya membuat video atau konten-konten infografis dan pamflet-pamflet untuk mengajak generasi muda untuk melestarikannya. Ya, betul. Lalu? Yang pertama, yang kedua adalah memberdayakan pemuda atau anak-anak untuk menyelenggarakan pementasan budaya. Nah, Yang ketiga adalah silakan. Apa Mas? Ayo, tinggal 1 poin ini. Boleh gitu ya. Kasihan nih. Sudah 1 poin nih. tentang bagaimana memahamkan budaya ke para pemuda, khususnya itu pemuda-pemuda itu. Tidak mungkin. Gitu. Oke, bagus. Jawabannya sangat bagus sekali. Ini Ibu. Pilih satu. Jangan malu ya, Mas. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ini boleh kembali. Iya, jangan jawab pertanyaan yang kedua ya, karena sudah ya. Ya. Ini yang untuk kelompok-kelompok yang belum nih, ayo semangat, semangat kan sudah ada ini kejutannya ya. Pertanyaan yang kedua, apakah semua tradisi itu layak untuk dipertahankan? Jelaskan pendapatmu dan juga beri contoh tradisi yang menurutmu harus disesuaikan dengan zaman. Satu saja nggak apa-apa. Ada yang sudah berani maju? Apa yang perlu ibu lagi nih pertanyaannya? Ulang, oke. Apakah semua tradisi itu layak dipertahankan? Jelaskan pendapatmu dan beri contoh tradisi yang menurutmu harus disesuaikan dengan zaman. Ayo, kelompok siapa yang berani maju? Ayo, berani maju, ayo. Jawab pertanyaan dari ibu. Kalau nggak lanjut ya? Itu Bu, kelompok The Red. Ini seperti tidak ada harapan. Saya lempar ke sini karena tidak ada harapan. Apa kalian juga itu bisa menjawab? Apa pasangan itu? Cuma satu kami jawab Bu. Kalau satu sudah dijawab tadi. Ini belum tadi. Ini kan yang soal yang kedua, tidak asik nanti. Ayo. Kalau banyak juga silakan, ayo kalau bisa. Gak apa-apa, satu aja. Ya, satu aja. Ya, silakan jelaskan. Apakah semua tradisi itu
tradisi mewariskan nilai-nilai, sementara kearifan lokal mengajarkan hidup selaras dengan alam. Tantangan seperti globalisasi dan kurangnya dokumentasi itu perlu diatasi melalui pendidikan, pendokumentasian dan juga keterlibatan budaya agar warisan ini itu tetap lestari bagi generasi yang akan datang. Nah di sini ada Mau tanya Bu. tidak banyak pertanyaan. Eh, Oke ya, ini kita langsung saja karena ini menuju penutupan. Nanti ada tugas ya yang harus kalian kerjakan. Dan di sini ibu ingin ajak kalian bernyanyi yang judulnya Warisan Kita. Nadanya seperti ini, karena ini ibu bikin sendiri nadanya ya. Harus didengarkan baik-baik. Langkah terpadu iringi zaman, budaya hidup takkan tergoyahkan. Tradisi indah warisan lama kita jaga sepanjang masa. Mari lestarikan, mari kita jaga kearifan lokal jiwa bangsa. Takkan pudar dan takkan sirna warisan kita selama-lamanya. Bisa dimengerti adanya? Saya ya. Ayo, 1, 2, 3. Langkah berpadu iringi zaman, budaya hidup takkan tergoyahkan. Tradisi indah warisan lama kita jaga sepanjang masa. Mari lestarikan, mari kita jaga kearifan lokal jiwa bangsa. Takkan pudar dan takkan sirna warisan kita selama-lamanya. Oke, baik di sini sebelum penutupan ibu memberikan tugas kepada kalian bahwasanya kemarin sudah ibu bagikan KPD-nya, ya kan? Itu silakan dibuka KPD-nya. Kalian lihat ya bahwasanya di situ terdapat suruh membuat kelompok 3 sampai 4 orang. Nah di situ kalian harus mengisi mading sekolah kita agar tidak hanya anak OSIS saja yang mengisi, namun kalian juga mengisi mengenai tradisi dan juga budaya yang ada di daerah kalian. Misalkan potret atau kalian cari di Google atau mana ya datanya, bisa biar kalian memeriahkan isi mading sekolah kita nih, tidak hanya anak OSIS saja. Begitu saja tugasnya. Ibu sampaikan terima kasih karena telah aktif nih berpartisipasi dalam pembelajaran ibu kali ini. Dan ya, ibu sampaikan mohon maaf apabila ibu terdapat kesalahan kata-kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum